Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita usia sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Alami Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai muslim harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena ini adalah momentum kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berjihad melawan orang-orang kafir dan meraih kemenangan di bulan Ramadan. Kita lihat pada perang Badar 313 pasukan kaum muslimin mampu mengalahkan 1000 pasukan orang-orang kafir Quraisy. Dan ini terjadi di bulan Ramadan di saat kaum muslimin sedang berpuasa. Subhanallah. Kemudian disusul peristiwa Fathu Mekah atau peristiwa pembebasan kota Mekah terjadi juga di bulan Ramadan. 10.000 pasukan kaum muslimin berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah dan akhirnya membebaskan kota Mekah dan menjadi bagian dari kaum muslimin. Dan ini juga terjadi di bulan Ramadan. Bahkan di Indonesia 17 Agustus 1945 itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Luar biasa. Itu menandakan bahwa Allah memberikan banyak kemuliaan, banyak keberkahan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kaum muslimin bermalas-malasan di bulan Ramadan ini, karena alasan sedang berpuasa. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ada 2 jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan. Jihad yang pertama adalah jihad di siang hari ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad di malam hari ketika kaum muslimin melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Oleh karena itu, jika kedua itu dimaksimalkan dengan baik, maka Allah membalas dengan pahala yang tanpa batas. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, kita juga tentunya bisa menahan anggota tubuh kita juga tetap berpuasa. Artinya ketika tidak makan dan minum di siang hari, seluruh anggota tubuh juga ikut berpuasa. Mata juga berpuasa dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telinga kita juga berpuasa untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan seluruh anggota tubuh kita juga berpuasa, termasuk mulut. Mulut juga berpuasa untuk tidak berkata dusta. Oleh karena itu, ketika tubuh juga berpuasa, maka insya Allah puasa kita adalah puasa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mulutnya berbicara kasar, telinga mendengar hal-hal yang kotor, kemudian juga mata melihat hal-hal yang tidak baik, maka akan mengurangi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Sahabat Alif Channel yang rahmatul Allah Subhanahu wa taala, kemudian jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin yang kedua adalah jihad untuk melaksanakan sholat malam. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini juga betapa pentingnya seorang muslim untuk bersungguh-sungguh melaksanakan sholat tarawih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya seperti sholat satu malam penuh. Artinya, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita sholat berjamaah bersama imam, dan tentunya ini juga menjadi momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Alami Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ketika dua hal itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang terakhir yang Bapak sampaikan, marilah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, celakalah orang-orang yang ketika Ramadan telah selesai dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.